Selanjutnya kita ke informasi lain. Potret yang kerap terekam pada bulan Ramadan di ibu kota adalah menjamurnya para pengemis musiman. Meski razia gencar dilakukan, para pengemis terus berdatangan. Kepala Satpol PP DKI Jakarta mengklaim jumlah pengemis yang terjaring razia pada Ramadan tahun ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Lantas mengapa para pengemis terus bermunculan? Simak liputannya dalam laporan khas redaksi. Seorang pengemis bergerobak ini menangis dan meminta untuk tidak dibawa paksa petugas Satpol PP Kota Tangerang Selatan ketika terjaring razia di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Rabu siang 12 April. Ia terjaring ketika sedang mengemis di pinggir jalan bersama anaknya. Petugas yang menyisir lokasi lain juga menemukan seorang perempuan diduga sedang mengemis bersama anaknya. Ia bahkan sempat mencoba kabur dengan melompati pagar besi. 30 pengemis dan pemulung bergerobak terjaring razia. Ketika didata, petugas mendapati mereka bukan penduduk Tangerang Selatan, melainkan warga Bekasi dan Pandeglang. Para pengemis dan pemulung ini dibawa ke kantor Satpol PP Kota Tangerang Selatan sebelum diserahkan ke Dinas Sosial. Di ibu kota, potret pengemis musiman yang menjamur pada bulan Ramadan terekam di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dari penelusuran tim redaksi, sepanjang jalan Mampang Prapatan, mulai dari flyover Jalan Tendean hingga persimpangan Duren 3, berjajar puluhan pengemis. Mereka bergerombol dengan jarak beberapa meter sambil menunggu belas kasih dermawan yang melintas. Salah satunya Tatang, pria 60 tahun ini, mengaku datang dari Karawang untuk mengadu nasib di ibu kota. Tetapi nasib baik tidak berpihak kepada bapak 5 orang anak dan kakek 19 orang cucu ini. Tatang mengaku penghasilannya sebagai pemulung tidak cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya. Saya di jalan ini nyari ibarat kasarnya sesuap nasi. Tiap bulan puasa menjelang 1 bulan full kita hidup di jalan. Jadi mengharapkan orang-orang dermawan yang belas kasihan sama kita. Cuman di kendalanya nih kalau di Jakarta nih banyak sih kendalanya. Kita uber-uberan sama Satpol PP. Sama Depok, pokoknya kita kucing-kucingan selama 1 bulan nih. Kita mencari nafkah itu untuk keluarga, memenuhi keluarga. Kalau kita nggak ngasilin dari orang berjalan begini, kita kayaknya nggak ini. Cuman serba salah, kita jalan baik, di Uber, jalan nggak baik juga sama. Jadi saya cuma minta belas kasihan dari orang-orang yang dermawan. Tolonglah kami ini yang sedang hidup jalan yang penuh tantangan berat buat kami. Kami nggak bisa buat apa-apa, kami serahkan aja main di atas. Hei, supir berhenti dulu, hei! Hei, supir! Dikutip dari detik.com pada Selasa 11 April, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyatakan, sebanyak 2.086 pengemis terjaring razia yang digelar sejak 9 Februari 2023 hingga 10 April 2023. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada tahun 2019, data PPKS diantaranya pengemis di DKI Jakarta sejumlah 2.661. Pada 2020 terjadi penurunan sekitar 18% menjadi 2.169. Kemudian meningkat lagi di 2021 menjadi 2.659. Arifin pun mengklaim pada Ramadan tahun ini jumlah pengemis yang terjaring razia turun dibanding tahun sebelumnya. Para donatur dan lain sebagainya, bahwa apabila ingin berinfak dan sedekah tidak memberikan secara langsung, tetapi ada tempat-tempat yang memang secara resmi dapat menerima infak dan sedekah setiap orang. Jadi bukan dengan cara memberikan di jalan sehingga menghadirkan banyak orang datang ke Jakarta untuk menjadi pengemis dan gelandangan. Pertama, kita perlu sadar bahwa profil orang yang kemudian meminta-minta bantuan dengan cara mengemis itu sedikitnya ada 4K gitu ya. K yang pertama adalah keterdesakan. Baik karena ekonomi, karena kecelakaan misalnya, atau karena sakit dan sebagainya gitu ya. Dengan ekonomi itu misalnya tiba-tiba di PHK dan lain-lain gitu. Itu K yang pertama. K yang kedua kecanduan. Candu itu misalnya dia kecanduan narkoba gitu ya misalnya, kemudian membutuhkan uang yang cepat dan mudah, maka meminta-minta seperti mengemis menjadi salah satu alternatif jalan untuk bisa memperoleh uang yang cepat dan mudah.
Devi menilai kemalasan serta kesempatan seperti memanfaatkan momen bulan suci ketika orang banyak berbagi melatar belakangi hadirnya para pengemis. Masyarakat juga diminta untuk lebih cermat dan memakai cara lain agar para pengemis tidak tergantung secara terus-menerus. Tim Liputan CNN Indonesia.